Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Darpajati dengan NIM 15186211030 dari Prodi Rekayasa Keselamatan Kebakaran Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kali ini saya akan memaparkan progres saya, yaitu tugas mengenai tentang ergonomi aktivitas di dapur. Sebelum itu, terdapat pendahuluan. Dapur merupakan salah satu ruangan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas memasak dan lainnya dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan, tapi juga dapat menimbulkan berbagai tantangan kesehatan jika tidak dilakukan dengan benar. Ergonomi atau ilmu tentang desain yang sesuai dengan manusia memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan dapur yang efisien dan nyaman. Pentingnya ergonomi di dapur tidak hanya terletak pada kenyamanan fisik, tapi juga pada produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Desain yang baik dapat mengurangi risiko cedera, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi penggunanya. Antropometri sendiri berasal dari dua kata, yaitu antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Menurut Wigyon Soebroto 2008, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Bidang antropometri sendiri meliputi berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai, dan sebagainya. Di sini saya melakukan antropometri atau pengukuran tubuh sederhana yang saya lakukan kepada anggota keluarga saya. Itu saya mengukur tubuh ayah saya itu memiliki tinggi 166 cm, berat badan 62 kilo. Selanjutnya ibu memiliki tinggi 157 cm, berat badan 64 kilo. Lalu adik sendiri memiliki tinggi 164 cm, berat badan 48 kilogram. Selanjutnya ini adalah denah dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Dapur sendiri memiliki ukuran 220 cm dikali 305 cm, dan untuk kamar mandi sendiri 140 cm dikali 220 cm. Untuk detailnya di sini bisa dilihat untuk di dapur ini yang ada di bawah yang simbolnya seperti penyedot ini kita simbolkan sebagai stop kontak. Lalu yang lingkaran di dalamnya ada silang itu kita simbolkan sebagai lampu. Lalu segitiga hitam ini adalah keran. Lalu sini bisa lihat posisi kompornya dan wastafelnya. Di dalam kamar mandi terdapat kloset dan ada mesin cuci. Lalu sini ada embernya ini tidak menetap, bisa dipindahkan kemana saja. Untuk lampu sendiri ada dua, di dapur satu, di kamar mandi satu. Untuk stop kontak di dapur itu ada dua, kerannya ada satu. Lalu di kamar mandi kerannya ada dua, stop kontaknya satu. Stop kontak yang di kamar mandi ini berfungsi sebagai sumber daya dari mesin cuci. Lalu tempat sampahnya itu berada di bawah wastafel dan gas juga di bawah wastafel. Jadi semua peralatan yang tidak terpakai itu ditaruh di bawah meja ini. Lalu untuk gas tempat sampah ada di bawah meja juga. Dan untuk meja sendiri memiliki ketinggian 83 cm seperti yang ada di gambar pojok kanan. Itu tingginya 83 cm dan menjorok ke dalamnya itu sekitar 80 cm. Ini cukup muat banyak menyimpan barang. Dan kolong ini sendiri itu lumayan panjang, dari dinding yang dari bawah sini sampai di wastafel itu semuanya ada ruang untuk menyimpan barang. Lalu setelah itu wawancara. Nah, di wawancara tersendiri terdapat 3 poin pertanyaan. Poin pertanyaan ini yaitu
Yang pertama, mengenai kenyamanan bekerja. Pertanyaannya yaitu, saat melakukan aktivitas di dapur, posisi tubuh yang lebih nyaman berdiri atau duduk di lantai. Untuk poin nomor 2, pertanyaannya durasi maksimal. Durasi maksimal di sini saya menanyai tentang aktivitas di dapur berapa lama hingga lelah. Lalu poin ketiga itu beban kerja maksimal per pekerjaan. Jadi di sini saya menanyakan apakah di salah satu aktivitas ada yang apa tuh membuat tubuh cepat lelah gitu. Lalu lalu setelah melakukan wawancara dan ada hasilnya, yaitu hasil yang pertama itu mengenai kenyamanan bekerja. Untuk ayat sendiri, setelah diwawancara, kegiatan di dapur tidak ada kendala. Tinggi meja sangat nyaman, posisi kompor dan wastafel mudah terjangkau, tidak ada halangan. Posisi berdiri nyaman saat membuat teh, mengambil nasi, masak, dan mencuci tangan. Dan lesehan atau duduk sangat nyaman. Dan saat duduk ini, saya menyiapkan bahan masakan. Karena area lantai yang cukup luas, itu cukup nyaman untuk duduk dan tidak ada barang permanen yang ada di dapur. Lalu ibu hasil wawancara itu nyaman saat masak di dapur, terutama terutama tinggi mejanya yang pas. Saat masak posisi berdiri sangat pas karena semua terjangkau dengan tangan dan dekat dengan semuanya. Dekat semua dengan semuanya ini itu seperti yang jawaban ayah saya, itu gampang ke wastafelnya, cuci tangannya karena itu mudah. Terus posisi duduk itu pas saat menyiapkan bahan masakan. Lalu ketika nanya adik saya tuh hasilnya tinggi meja pas, gampang untuk mengambil barang, posisi berdiri nyaman. Lalu mengenai poin kedua, pertanyaan mengenai durasi maksimal. Nah, durasi maksimal di dapur ayah itu perkiraan 5 sampai 15 menit. Karena ayah ya cuman masak teh gitu, bikin teh, bikin kopi, masak mie seadanya gitu. Kalau ibu durasi maksimalnya itu lumayan lama, bisa 2 sampai 3 jam. Lalu ada adik di dapur paling lama ya 15 menit. Lalu hasil wawancara pertanyaan 3, beban kerja maksimal per pekerjaan. Nah, ayah saya ini salah satu aktivitas dapur yang ingin cepat lelah itu saat di dapur kegiatan yang butuh tenaga ekstra saat mencari barang dan mengambil barang di ketinggian seperti mengangkat barang yang berat. Lalu ibu masak kegiatan yang membuat cepat lelah. Jadi masak ini membuat dia cepat lelah karena harus menyiapkan bahannya dulu, mencuci, lalu memasaknya, dan kebanyakan posisi itu berdiri dan duduk, terus berdiri lagi seperti itu. Untuk adik tidak ada beban saat di dapur, karena ya adik saya sendiri jarang ke dapurnya. Lalu kesimpulannya, setelah melakukan wawancara mengenai aktivitas di dapur, didapat kesimpulan bahwa semua kegiatan belum memenuhi ergonomis. Terutama ibu yang melakukan kegiatan ekstra di dapur, perlu dilakukan pengukuran ulang dan tambahan barang yang menunjang kegiatan untuk memenuhi ergonomis. Seperti penambahan bangku yang nyaman untuk duduk, untuk menunggu masakan, dan tentunya tidak menghalangi kegiatan lainnya saat bangku tersebut tidak digunakan. Serta kompor yang dapat memberikan waktu. Seperti kompor ini dapat dibuat desain, ada timer pengingatnya seperti itu. Sekian dari pemaparan saya, semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.